Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin Muhammadin abdillahi wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Allahumma fayassir wa la tu'assir wanfa' wa la turham وافتح لنا فتوح العارفين وفهمنا فهم الأنبياء والمرسلين وعبادك الأولياء المؤمنين الصادقين المتقين وعنا معهم برحمتك يا أرحم الراحمين وعلمنا اللهم ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وارزقنا عملا صالحا متقبلا وأنت أكرم الأكرمين اللهم آمين. Alhamdulillah, pada pagi hari ini Allah Subhanahu wa Ta'ala masih berkenan untuk memberikan taufiknya kepada kita dan bantuan untuk kita bisa bertemu dan bersua-sua di dalam majelis kajian Ahad pagi di masjid yang penuh barakah ini untuk mendulang dari kalimat-kalimat Allah dan dari sabda-sabda ajaran serta sunnah baginda Nabi Muhammad SAW untuk keperluan meluaskan wawasan ilmiah syariah kita yang merupakan kebutuhan hidup bagi setiap jin dan manusia, dan berupaya semaksimal mungkin kita dengan itu untuk memperbenar langkah, meluruskan langkah, meniti jalannya dicontohkan oleh baginda Nabi Muhammad SAW dalam memenuhi detik-detik kita, detik-detik kehidupan kita, menit-menit kehidupan kita untuk mengabdi kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, di mana tidak halal bagi seorang hamba jin maupun manusia dari makhluk mukallaf untuk hidup selama hidupnya untuk selain beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala sebagaimana yang sudah saya terangkan di awal pertemuan kita dahulu. Maka semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala ridho kepada kita, dan semoga kajian ini dipermudah oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dan berjalannya dari awalnya hingga akhirnya, dan semoga nantinya Allah Subhanahu wa Ta'ala berkenan untuk membekali kita dari titisan-titisan kalimatnya dan ilmunya dan hikmahnya kepada kita, dan semoga Allah memberikan taufik kepada kita untuk mampu menjalankan segala yang telah kita kaji dan yang telah kita pelajari dari ilmu-ilmu tersebut, yang memang tujuan utama untuk kita mempelajari agar supaya kita mampu beramal dan tidak salah jalur dan tidak salah jalan di dalam beramal dengan praktek ibadah dan dengan tuntunan aturan syariah. Allahumma amin. Sebelumnya saya mohon maaf kepada bapak-bapak, ibu-ibu, terkhusus bapak takbir dan panitiaan kajian, karena di bulan yang lalu saya alpa dan baik tidak bisa datang dan tidak bisa memenuhi jadwal kehadiran di masjid yang kita cintai bersama. Masjid ini kita cintai bersama karena ada kebutuhan keluargaan. Yang pertama, semoga Allah mengampuni, dan yang kedua, semoga bapak dan ibu-ibu lapang dada dan bisa memaafi saya, karena memang kajian kita ini tematik. Jadi ya sakarbe diri gitu. Kita memilih hadis-hadis yang terkait dengan akidah dan kepercayaan dan keyakinan kita, ya. Baik dari ayat-ayat Al-Quran maupun dari hadis-hadis baginda Nabi kita Muhammad SAW. Dan yang dahulu terpilih setelah beberapa pembahasan masalah urusan syariah yang sudah kita bahas bersama,
jatuh pada hadis di mana Rasulullah SAW bersabda, ada 3 perkara di mana 3 perkara itu atau ada 3 sifat di mana jika wujud 3 sifat itu pada seorang mukmin, dampaknya pada dirinya dia akan merasakan manisnya iman. Nah, mungkin masih ingat ya, Bapak dan Ibu-ibu. Mudah-mudahan masih ingat ya. Dan kita baru masuk di permulaan hadis tersebut. Pembicaraan seputar permulaan hadis tersebut belum sampai masuk ke lalu detail, ya, terlalu dalam. Nah, mudah-mudahan Allah Subhanahu Wa Taala mempermudah bagi kita bisa membahasnya sampai usai dan sampai selesai pada kesempatan hari ini dalam waktu kira-kira 50 menit. 50 menit itu cukup untuk apa? Bapak dan Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, saya sudah menerangkan di dalam kesempatan yang lalu bahwasanya iman itu punya rasa manis. Iman yang merupakan kepercayaan hati dan keyakinan hati tersemat di dalam hati setiap jin dan manusia, itu punya rasa manis. Kalau lisan kita dan lidah kita merasakan manisnya makanan atau minuman yang kita konsumsi, maka hati kita juga merasakan rasa manis yang lebih dahsyat daripada rasa manis yang kita rasakan dengan lidah kita. Buktinya, orang kalau minum madu rasanya manis, minum minuman yang rasanya manis lezat, makan makanan yang rasanya manis dan nikmat, belum tentu disuruh siap mati untuk memperjuangkan madu itu dia siap. Belum tentu disuruh siap mati untuk memperjuangkan dapat makanan itu dia siap. Bahkan mungkin sebagian orang menganggap aneh kalau ada orang yang gara-gara madu kok siap mati, menganggap aneh. Dan itu memang aneh. Ditanya kenapa kok Anda siap mati untuk mencari madu tersebut? Ya, karena manis. Karena manis. Itu aneh. Bukan cuma aneh, nyeleneh malah. Orang kok siap mati mencari madu tertentu agar supaya dia dapat madu itu dan bisa meminumnya. Tujuannya cuma satu, merasakan rasa manisnya dan menikmati rasa manis minum madu itu. Masya Allah, manis sekali. Gak boleh minum ini, enggak, pokoknya saya mau perjuangan sampai mati. Itu kalau ada yang berlaku dan berbuat seperti itu, maka orang ini aneh dan nyeleneh. Tetapi kalau rasa manis yang dirasakan oleh hati sanubari seorang jin dan manusia di dalam hatinya, kalau dituntut oleh dia rasa manis itu, orang itu tidak dianggap aneh dan tidak dianggap nyeleneh, kecuali kalau perkaranya memang luar biasa, maksudnya tidak wajar. Ada orang yang cinta A cinta kepada B, siap mati gara-gara cinta kepada B. Ada banyak. Saya cinta kamu sehidup dan semati. Apapun itu tentang apapun akan ku tanggung, sejauh apapun akan ku tempuh. Apapun rintangannya demi cinta kepada kamu saya siap untuk. Itu ada yang dengan pengalaman. Kata orang sehidup semati, ya, ada. Dan itu aneh. Kenapa? Karena kaitannya hanya pada batasan dunia. Sebaliknya, ada orang yang cinta Allah, cinta Rasulnya, cinta syariatnya, menjalankan perintah-perintah Allah dan tuntunan-tuntunan Rasulullah SAW. Ia merasakan manis sekali, manis sekali.
dan gak ada tandingannya dengan rasa manis apapun yang dirasa oleh lidahnya dibanding dengan makanan A, B, C sampai setelahnya Z, minuman A, B, C sampai setelahnya Z. Saya kira apapun, selezat apapun, gak ada yang bisa nandingi sholat 5 waktunya seorang mukmin yang kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Arihna bis sholati ya Bilal." Hai Bilal, istirahatkanlah kami dengan sholat. Rasulullah ini kesal ngasul ini mana sholat. Beda, agak beda tipis dengan kita yang ada di zaman sekarang. Istirahatkan kami dari sholat. Istirahatkan kami dengan sholat. Istirahatkan kami dari sholat. Coba habis ini nanti jangan mikir, tapi saya kira kalau mikir ke atas langsung sudah connect. Perbedaannya beda sama sumur. Bedanya antara langit dengan sumur. Sumur ini ya. Kalau ada orang ngimami sholat rotok Jawa sidik itu Pak, pakai sing cek Google sama ya kan. Mau penting lagi. Istirahat dengan sholat. Dan Rasulullah SAW itu dulu kalau tersibukkan dengan sesuatu, susah memikir sesuatu, tertekan dengan sesuatu, malah justru jalan ketenangannya beliau adalah sholat. Idza hazabahu amrun, ya, apabila Rasulullah SAW itu tertimpa sesuatu tekanan pada dirinya, mikirkan ini, mikirkan itu sampai menjadi tekanan yang berat, maka solusinya beliau itu cari solusinya lewat sholat. Lewat sholat syariat yang disyariatkan oleh Allah Subhanahu wa taala atas Nabi Muhammad SAW. Itu yang dicontohkan. Begitu juga dengan berpuasa pada bulan Ramadan, berpuasa di hari-hari yang lain, melaksanakan peribadatan yang bermacam-macam. Manis dirasakan oleh baginda Nabi SAW dan manis dirasakan oleh para sahabatnya dan manis dirasakan oleh setiap mukmin sampai hari kiamat. Mudah-mudahan kita tergolong dari golongan orang-orang tersebut. Kurang banget. Kalau sudah ngomong amin janji. Nah, saya cuma ingatkan saja. Kalau sudah ngomong amin berarti janji. Janji itu apa? Janji kepada Allah, minta kepada Allah, ya Allah ijabahilah doa kami, itu artinya amin. Ya Allah ijabahilah doa kami, terimalah doa kami. Apa? Jadikan kami ini orang-orang yang ringan dalam menjalankan ibadah kami, merasakan manis dalam praktek beribadah. Tuh, itu yang kita minta. Setelah kita minta, kewajiban kita usaha maksimal. Ojo amin, amin sampai nggak bisa. Amin setelah ini harus berupaya maksimal. Kalau enggak, sudah doa kepada Allah, minta kepada Allah, kok kemudian nggak mau berusaha, main-main. Hati-hati. Bukan nakut-nakuti, Pak. Bukan nakut-nakuti, tapi nyemangati dan memberikan peringatan. Ya. Bapak dan Ibu masih ingat seorang sahabat atau 2 orang sahabat sepasang suami dan istri yang istrinya itu dijuluki dengan awwalu syahidatin fil Islam. Bahkan lihatnya bapaknya juga seperti itu, suaminya. Bapaknya adalah Yasir, maksudnya suaminya adalah Yasir dan istrinya adalah Sumayyah. Masih ingat? Kedua orang budak hamba sahaya yang gak punya apa-apa, bahkan tidak memiliki dirinya sendiri. Namanya budak sahaya itu gak memiliki dirinya sendiri. Kalau kita kan memiliki diri kita sendiri, Bapak Bu. Ya, apa ada orang yang bisa menjual kita? Bapak kita dan ibu kita bisa menjual kita. Jadi
dikasih bandrol harganya sekian, dikasih kelitian, suruh begini sudah gini ya, harganya sekian saya jual. Kalau hamba saya boleh, oleh tuannya bisa dijual, barter, ditukar dengan mobil bisa, ditukar dengan rumah bisa, atau dibeli dengan emas perak bisa, atau dengan duit pun juga boleh, nggak apa-apa. Monggo silakan. Karena hamba saya itu kepemilikan, harta kepemilikan yang dimiliki oleh seseorang. Tapi kalau kita ini orang bebas, orang yang memiliki dirinya sendiri, maka mau berbuat apa saja boleh. Cuma kita itu muslim, kebebasan kita terbatas dengan aturan syar'i. Kita bukan muslim tambahan, yaitu muslim liberal, muslim ini, muslim itu, bukan. Yang kebebasannya, tuntutannya mereka adalah kebebasan kebablas. Gak boleh ada siapapun yang mengekang kehendak dan kemauannya setiap orang. Silahkan berbuat apa saja, namanya juga liberal. Bukan gitu. Kita muslim tenanan, muslim hakiki, muslim 100%, muslim gak plus dan muslim gak min. Ya. Kembali, Sumayyah dan suaminya Yasir radhiyallahu ta'ala anhuma diazab oleh pemiliknya dan tuannya sendiri. Maaf, Sumayyah itu sampai ditikam dengan belati panjang di kemaluannya sampai robek, sampai penuh perdarahan berat, sampai kemudian wafat. Setelah digebuki, dipukuli, diadab, nggak bisa-bisa. Yasir ayahnya, suaminya, itu juga nggak cukup. Sumayyah dan Yasir anaknya pun juga begitu, namanya Ammar, namanya Ammar. Dia adab nggak bisa-bisa, dia adab nggak bisa-bisa. Sumayyah ketika ditikam perdarahan berat, wafat. Yasir ketika diadab nggak kuat, wafat. Akhirnya jadi syahid dan jadi syahidah. Anaknya Ammar itu Allah, kalau bahasa kasar itu malaikat mau itu siwar dulu Pak. Wes, jadi sudah melihat kematian dia. Adabnya super berat, sangat berat. Yang adab siapa? Empunyanya dia sendiri, tuannya dia sendiri. Mas, ini kepemilikan saya, kok mau saya apakan saja, nggak masalah. Apalagi mereka waktu itu hidup di zaman jahiliyah. Dominasi adat, dominasi aturan, dominasi hukum, semuanya adalah jahiliyah. Di sana dijamin kebebasan kebablas. Wis terserah Anda mau buat apa saja, monggo, nggak masalah. Apalagi Anda punya hamba itu milik Anda, mau buat apa kayak sekarang dewi. Apalagi kalau bertentangan dengan keyakinan, melakukan sesuatu yang bertentangan dengan keyakinan. Apa sih gara-garanya mereka semua ini diadab? Gara-garanya cuma satu, wa ma naqamu minhum illa ayyuminu billahil azizil hamid. Tidaklah mereka dendam kepada orang-orang mukmin kecuali gara-gara orang mukmin itu beriman kepada Allah Subhanahu wa taala yang Maha Agung dan terpuji. Cuma gara-gara mengatakan la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Tentunya kata-kata ini, kesaksian la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah itu punya tuntutan. Subhanallah Pak, orang jahiliyah Quraisy itu sok ngerti tuntutannya la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, sedangkan kita banyak yang nggak ngerti. Mereka kafir sedangkan kita mukmin. Kenapa sih mereka repot mengadab yang mengatakan dan menyatakan la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah? Karena tuntutannya. Kalau la ilaha illallah itu cuma kata-kata saja, la ilaha illallah, la ilaha illallah, banyak-banyak la ilaha illallah, la ilaha illallah, sana la ilaha illallah, sini la ilaha illallah. Tetapi perbuatannya nggak terhiasi dengan la ilaha illallah, sikapnya nggak terbimbing dengan la ilaha illallah, kehidupannya tidak dibungkus dengan praktek la ilaha illallah dengan halal haramnya Allah dan Rasulnya.
mengatur dirinya, mengatur keluarganya, mengatur masyarakatnya, mengatur negaranya, mengatur umatnya, semua tidak berasaskan dengan la ilaha illallah itu sendiri. Salah. Quraisy itu dulu sudah tahu bahwasanya kata la ilaha illallah itu mengandung tuntutan. Nah, tuntutan ini kisah masalah. Termasuk tuntutannya tidak boleh menyembah kecuali Allah. Sedangkan Quraisy memenuhi Masjidil Haram dengan 360 patung produk tangan-tangan mereka sendiri, dibuat oleh mereka, ditaruh di Masjidil Haram, disembah. Nah kalau la ilaha illallah tiada yang berhak untuk disembah kecuali Allah, yang lain ini tidak berhak untuk disembah, berarti ini bukan sesembahan dan tidak boleh untuk disembah. Sedangkan menyembah simbol, di sana ada tuntutan-tuntutan sesembahan. Nggak bisa kita kemudian menyembah kok nggak taat, menyembah kok nggak cinta, menyembah kok nggak loyal, nggak boleh, nggak boleh. Itu tuntutan-tuntutannya banyak kali. Makanya setiap yang menyatakan la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah bagi orang Quraisy waktu itu adalah orang yang, kalau sekarang dulu ya namanya mungkin nggak Pancasilais, orang yang intoleran, orang yang ekstrim, orang yang nggak benar, orang yang menyelisihi faham umum, orang yang nyeleneh dan lain sebagainya. Begitu itu dulu. Kalau sekarang hidup-hidupkan lagi ya roncong lama. Itu roncong lama. Kalau ada seorang mukmin berusaha beriman maksimal, seorang muslim berusaha untuk menjalankan aturannya Allah Subhanahu wa taala pada dirinya, kok malah diolok-olok, itu sudah sunatullah. Sudah sunatullah. Tapi bukan artinya kita harus diem saja loh Pak Bu. Kasih tahu dia yang olok-olok itu. Ya Allah sebenarnya ini salah. Ya Allah kasih tahu, jangan ngomong-ngomong. Saya berbuat seperti ini melakukan perintah syariat, melakukan perintah syariat ajaran agama saya. Ini buktinya, ini petunjuknya. Saya punya kitab suci, saya punya nabi yang menuntut saya dan mengajar saya. Ini loh buktinya, ini loh buktinya. Dapat dari mana? Pengajian. Pengajian ya, maka wajar kalau kemudian nggak tahu, gitu. Wajar kalau kemudian nggak ngerti. Dapat syubhat sana, syubhat sini, istilahnya jadi mencang-mencong. Kapan dia bisa merasakan manisnya iman? Kapan pula dia bisa selangkah dengan Yasir dan Yasir dan Sumayyah dan anaknya Ammar radhiyallahu ta'ala anhu. Ya. Ammar bin Yasir setengah mati, hampir mati. Yasir sampai wafat. Sumayyah sampai wafat, digebuki, diajar oleh sang pemiliknya, cuma disuruh stop mengatakan la ilaha illallah. Tapi ada tuntutannya memang. Satu stop, dan yang kedua celah Muhammad. Celah Muhammad untuk menjadi bukti bagi kami kalau betul-betul kalian itu sudah tobat. Dan sejalan dengan kami lagi. Nah gitu. Itu yang diminta oleh mereka. Apa katanya? Orang sutiliane Islam, kalau bahasa Jermannya sih. Orang sutiliane Islam, meskipun Anda pemilik kami, seolah-olah dia mengatakan tambah saja saya, ajaran, sikat saya, adab saya, akan saya tahan semampu saya selagi roh saya masih menempel dan wujud di dalam fisik saya, tidak akan mundur selama-lamanya. Allahu Akbar. Gitu. Sampai kemudian Allah Subhanahu wa taala mentakdirkan atas keduanya wafat. Ini apa yang dirasakan oleh Sumayyah, yang dirasakan oleh Yasir itu apa? Apa sambil melet-melet gitu? Manis sekali. Tidak, sambil jerit-jerit, sambil nangis-nangis, ngempet rasa sakit yang luar biasa.
tapi merasakan manis yang lebih luar biasa di dalam hati. Makanya dia nggak mau untuk melepas. Makanya nggak mau melepas. Sinten kan asmonipun Yasir mriki wonten boten? Kan asmonipun Sumayyah sinten? Sumayyatun namanya. Kalau ada yang namanya Yasir, itu sejarah Anda, sejarah namanya. Kalau ada yang namanya Sumayyah, ini loh sejarah Anda. Bapak Anda itu dulu menamai karena ini, ibu Anda juga karena ini. Karena katakan kalau mereka nggak tahu, tanya sama Pak Kiai sama Ustaz, apa ya namanya? Oh, namakan Yasir, namakan Sumayyah. Nah, habis ini setelah Anda tahu, ya silahkan untuk diikuti jalannya. Apa tulisan surga maunya? Tahu dulu nggak bisa mau mencapai surga ya kita berupaya dan berusaha, dan sudah bagus itu nama Anda, sudah bagus nama yang disematkan diberikan oleh Bapak Anda kepada Anda dan nama anti oleh orang tua, sudah betul, sudah bagus, sudah sangat tinggi. Menjadi orang yang punya hikmah dan semangat dalam berislamnya luar biasa, dan menjadi salah satu dari orang-orang yang disebut oleh Nabi merasakan rasa manisnya iman di dalam dirinya hingga wafat. Bilal bin Rabah, Yasir, setelah ibunya wafat, gak lama ayahnya wafat, di depan mata Yasir. Lihat, sudah mati bapakmu sama ibu, baringi kowe. Pukul sana, pukul sini, adab sana, adab sini. Mungkin karena bapaknya sudah renta atau tua, jadi nggak sekuat Yasir. Sama-sama dipukul, sama-sama diajar, sama-sama diadab. Nggak sekuat ya Ammar ini masih kuat. Yasirnya sudah lewat, Sumayyahnya juga sudah lewat, Ammarnya masih kuat. Kalau masih kuat berani Anda akan tambah berat lagi. Tambah dulu sudah gak kuat berat beliau. Akhirnya terus itulah apa maunya Tuhan. Jangan lagi katakan la ilaha illallah. Ya, nggih. Celah Muhammad. Gak mau saya kalau cuma gak katakan la ilaha illallah, bisa jadi kamu bohong, kamu penipu. Celah Muhammad, celah. Dan pripun? Bilang ke Muhammad gini, ya Muhammad gini, Muhammad gitu, kon ya sudah, wes lepas, marem aku jadi. Begitu dapat kesempatan hijrah, langsung lari ke Madinah. Sampai ke Madinah, lapor Rasulullah, mengguk di depannya Rasulullah SAW. Ya Rasulullah, terjadi pada saya kejadian begini dan begini dan begini. Saya tiada entek-entekan. Bapak saya wafat, umi saya wafat di depan mata. Saya melihat itu dan saya pun sudah melihat seliwer-seliwernya. Mereka sudah melihat dari beratnya adab yang saya nggak kuat ya Rasulullah. Terus disuruh mencela Anda. Terus ya saya celah seperti perintahnya mereka. Aman. Kalau sampai mereka berbuat kepada kamu dengan perbuatan yang sama, setelah ini kamu digitukan lagi, balik gimana? Celah lagi saya, biar kamu selamat. Tuh, kok begitu Rasulullah? Iya, turun ayat firman Allah Subhanahu wa Ta'ala, illa man ukriha wa qalbuhu mutma'innun bil iman, walakin man syaraha bil kufri sadran. Sampai akhir ayat. Kecuali mereka-mereka yang yang tenang hatinya dengan keimanan. Jadi yang kufur kepada Allah dan Rasulnya, kufur kepada syariatnya, tidak bakal diridhoi oleh Allah dan tidak bakal selamat daripada azab api neraka. Kecuali siapa berperilaku perbuatan kufur dan lain sebagainya karena dorongan keterpaksaan, sedangkan hatinya tenang dengan keimanan. Kalau dipaksa suruh kufur ya nggak akan terima hatinya. Kalau kemudian paksaan dan tekanannya terlalu kencang,
berbincang atas dirinya dia nggak mampu dan nggak kuat, maka dia bisa dan boleh untuk mengatakan kata-kata kufur secukupnya ya, atau bersikap dan berbuat kekufuran secukupnya untuk membuktikan kepada mereka kalau dia itu adalah orang yang mengikuti kemauannya orang tersebut, mengandalkan diri demi menyelamatkan tauhidnya dan menyelamatkan keimanannya. Ini Ammar bin Yasir sama Yasir dan sama Sumayyah. Bilal dan Rabah juga begitu. Ya, ada tuannya sendiri. Bapak dan ibu-ibu yang sudah haji, sudah umroh, sudah tahu kalau yang musim panas ya di sana. Datang musim panas ke sana, coba saya tantang jalan kaki di atas padang pasir rasa nganggo sandal. Gak usah jauh-jauh, 1 kilo aja. 1 kilo aja, setengah kilo aja. Coba jalan kaki, jangan pakai sandal di atas padang pasir. Iya, 1 kilo, insya Allah kalau nanti kaki Anda angkat, tinggal balur roh. Itu kulitnya lonyo, dagingnya lonyo, apa semuanya lonyo. Karena panasnya padang pasir kalau sudah kena pukulan matahari di musim panas, panasnya luar biasa. Dan kita sebut panas itu bukan nanti di jam 12, enggak, bukan nanti di jam 12. Dari sejak jam 8 pagi itu sudah panas. Apa yang dilakukan oleh tuannya Bilal bin Rabah? Disuruh telanjang, disuruh telentang di padang pasir musim panas. Panas telanjang nih, nggak pakai apa-apa. Telapak kaki yang biasanya kita pakai jalan kena panas, kena dingin, lama-lama ngapal panas kok. Ini punggung terlentang, nggak cukup dengan itu, bebankan di atasnya dengan batu yang besar biar tambah tertekan, nyes gitu ya, tambah panasnya, rasakan. Cuma gara-gara nyebut la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, taktim, makanya sebutan la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah itu nggak main-main. Kita nyebut la ilaha illallah dalam sholat kita, dalam zikir kita pagi sore, itu jangan sebut la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah. Kata-kata yang luar biasa diempet dan ditahan oleh Bilal bin Rabah radhiyallahu taala anhu wa ardhahu sampai lonyoh-lonyoh habis. Katakan kata-kata kufur, jangan bilang bahwasanya Tuhan itu esa. Jawabannya dia cuma satu, ahadun ahad, ahadun ahad, ahadun ahad. Mana beliau itu orang Ajam, nggak fasih dalam bahasa Arab. Ahad, sudah begitu dipukul-pukuli, dicambuk-cambuki, bilur-bilur, nggak karu-karuan. Teradab mati-matian. Sekian lamanya dia teradab, tiba-tiba Abu Bakar Siddiq radhiyallahu taala anhu ardhahu lewat. Kamu apakan ini orang? Nih koncomu itu. Kalau memang kamu loyal sama dia, kan sama-sama kamu, ayo Bakar. Seagama sama kamu, sepercayaan sama kamu. Ayo bebaskan tuh. Bayar sana, kamu kan orang kaya kok, punya duit kok. Iya, berapa? Sekian, cashnya tak bayarin. Sini nggak pakai utang-utangan. Sini, berapa ini kamu maunya? Ini berapa maunya ini? Nggak pakai nego-nego loh, nego tipis sama lagi nego. Goyang berat, enggak. Berapa? Sekian, nyok. Bebas kamu hai Bilal bin Rabah. Allahu Akbar. Dibebaskan, dan itu bebaskan hamba bukan murah, sekali lagi bukan murah. Pajero 1 gitu. Pajero tenanan Pak, bukan panas jemput jeruk. Pajero seharga 300 juta, 500 juta, setengah M, ya, setengah M. Dan orang muslim untuk mencari rezekinya tentunya punya pakem, yang halal-halal dicari, yang haram-haram dijauhi. Bukan numpuk 100 T. Bukan numpuk 100 T. Itu di salah satu rekening. Nah, sudah, belum yang lain lagi. Gitu. Iya. Susah.
cari yang halal yang baik-baik dikumpulkan oleh dia. Setelah dapat diberikan untuk membebaskan saudara se-Islamnya dan saudara seimannya. Rezeki yang dikaruniakan oleh Allah pada saya buat kamu untuk membebaskan kamu karena kamu saudara se-Islam saya. Bilal bin Rabah loh Pak, Bilal bin Rabah. Kalau dilihat wajahnya ya orang ganteng, dilihat kulitnya apalagi, ya, warnanya ini betul. Orang hitam biasanya hitam. Beliau kulitnya hitam, tapi hitam dengan dipenuhi cahaya, hitamnya lain. Jadi pakai wudu 5 waktu. Dan bahkan Bilal itu nggak pernah lepas sholat sunnah wudu. Kapan pun dia wudu batal, wudu lagi, terus sholat, batal wudu lagi, sholat, batal wudu, sholat. Sampai kemudian Rasulullah SAW bertanya kepada dia suatu hari ketika sudah hijrah ke Madinah, kok saya mendengar gesekan terompamu di surga Bilal? Oh, apa sebab Bilal? Bilal, apa sebabnya? Saya nggak punya suatu amalan khusus loh Rasulullah, nggak punya suatu amalan-amalan yang khusus saya lakukan kecuali saya tiap batal saya wudu lalu saya sholat 2 rakaat yang dikenal dengan sholat 2 rakaat wudu. Hanya itu Pak yang saya jaga ya Rasulullah, hanya itu saja. Ini manis, ini dirasakan oleh beliau manis, tapi kalau di kita kan rasa hambar gitu Pak ya. Nah, terus terang aja ya. Masih agak hambar, kecut-kecut, sama atau pahit-pahit, sepet-sepet gitu kan. Coba siapa yang tiap wudu, tiap batal terus wudu lagi, batal wudu lagi, batal wudu lagi. Lalu setiap wudu dia sholat 2 rakaat. Setiap wudu sholat 2 rakaat. Kita itu seringnya wudunya ya kalau sudah adzan, bahkan sebelum qomat harus sholat 2 rakaat itu. Mau sholat 2 rakaatnya bagaimana? Enggak, kan kita boleh mengumpulkan 2 sholat Ustaz, apalagi yang fardu sama yang sunnah. Jadi saya niatkan sekalian wudu, terus saya sholat fardu, tak niatkan sekalian sholat wudu. Itu mungkin sebagian, kan madhab. Ini pendapat. Bahasa Sinau ya wudu jadi. Ya sudah nggak apa-apa. Insya Allah lebih baik jauh daripada yang sholat. Ya. Bilal bin Rabah radhiyallahu ta'ala anhu ardahu didengar oleh Nabi terumpahnya di surga, terumpahnya gesekan sandalnya itu di surga. Maknanya Bilal itu siapa? Bilal ahli surga, ahli surga yang diadab oleh tuannya, yang diadab oleh Umayyah bin Khalaf, tuannya, yang akhirnya ketika dia di dalam peperangan Uhud, di dalam peperangan Badar ketemu Sofwan ini muntah, darahnya sudah sampai mendidih. Tidak akan Umayyah selamat, tidak akan saya selamat kalau si Umayyah ini mesti selamat. Dikejar-kejar sama dia dan dibunuh habis-habisan. Meskipun ada ceritanya, makanya waktu itu dilindungi oleh salah sahabat. Ini Bilal bin Rabah. Loh kenapa? Kok beliau itu sampai seperti itu, rela diadab, nggak mau untuk mengatakan kata-kata kufur, dan terus diucapkan oleh dia ahad, 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 ahad. Ayo bilang kufur, ahad. Ayo syirik, ahad. Jangan ngomong yang esa, ngomong menteri, enggak. Ahad, ahad, ahad. Dan mereka tahu yang dimaksud dengan ahad itu apa? Tauhid, la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Cuma itu toh. Loh kenapa Pak itu sampai mati-matian diperjuangkan oleh dia? Satu, merasakan manisnya iman. Lebih manis dari madu, lebih manis dari sirup, lebih manis tentunya dari permen, itu apa namanya? Ya. Ammar bin Yasir, Sumayyah, Bilal, Khabbab bin Aram, salah seorang sahabat. Suatu hari Nabi SAW sedang duduk di bawah naungannya ini
bayangannya Ka'bah. Orang kalau duduk di musim panas, bayangannya Ka'bah itu enak aja, begitu ya. Kena angin yang betul akan begitu, enak aja. Dan Rasulullah sedang duduk di situ. Tiba-tiba Khabbab bin Arat datang ke Rasulullah SAW. Ya Rasulullah, apakah engkau terus tidak mau untuk mendoakan bagi kami? Tidakkah engkau memohonkan bagi kami dari Allah pertolongan? Ini loh Rasulullah, beliau membuka ridanya, membuka apa namanya, selendangnya yang dipakai, ditunjukkan ke Rasulullah. Punggungnya ini penuh dengan sayatan-sayatan dan luka-luka yang luar biasa. Ini loh Rasulullah, sudah sampai kayak gini ya Rasulullah. Oh, kata Rasulullah SAW, Anda itu termasuk dari golongan orang-orang yang buru-buru. Dulu orang-orang Islam dulu di nabi-nabi yang lalu telah didatangkan salah seorang di antara mereka. Dia sampai pada batasan mereka itu diserut dengan garpu-garpu besar besi, daging-dagingnya, otot-ototnya sampai ketemu ke tulang-tulangnya. Rok. Kaya gawe abon niku lho, Pak. Kantos damel abon. Grok digitukan. Sama sekali itu semuanya tidak menghalangi mereka untuk mereka istiqomah di dalam bertauhid kepada Allah, menjalankan syariat Allah. Apa yang dirasakan oleh orang-orang seperti ini? Apa? Kok sampai begitu tuh apa? Manisnya iman. Manisnya iman. Alhamdulillah Pak. Kita ini gak ada yang nyerut-nyeruti kita, gak ada yang manah-manahi kita, nikam-nikam kita, mukul-mukuli kita juga gak ada secara fisik ya, secara fisik. Gak ada yang memenjarakan kita, gak ada yang ngejar-ngejar kita, gak ada yang menghadap kita, gak ada yang mengusik fisik dan tubuh kita dan keluarga. Ya kalau diusik-usik apa namanya itu perasaan kita ya orang memang. Apalagi mereka-mereka yang pegangannya ini medsos ini, gadget, masuk di Twitter, masuk di mana namanya WA, WhatsApp, masuk di mana lagi. Nah itu di situ bermacam-macam itu celaan-celaan terhadap Islam, celaan-celaan terhadap keyakinan-keyakinan kita. Ya cuma itu ujian celaan yang menimpa kita, cuma itu. Salah dan tidak benar kalau kita sedang kena cobaan-cobaan kok kemudian kita tidak sabar untuk terus berpegang teguh dengan ajaran Nabi Muhammad SAW dan syariatnya Allah Subhanahu Wa Taala. Islam khususnya salah dan tidak benar. Tetapi kita mau istiqomah itu bukan sesuatu yang mudah. Makanya kita mohon Rasulullah SAW memberikan formulanya. Mau mendapatkan itu, satu, harus wujud di dalam diri kita sifat cinta Allah dan Rasulnya lebih dari cinta segalanya. Cinta Allah dan Rasulnya lebih dari cinta terhadap segalanya. Ditafsirkan dengan Umar bin Khattab radhiyallahu anhu yang suatu hari datang ke Rasulullah SAW, kemudian beliau mengatakan, karena beliau mendengar hadis Nabi SAW, salah seorang di antara kalian itu tidak beriman kepadaku, maksudnya dengan keimanan yang sebenarnya, hingga mencintai diriku daripada seluruh manusia yang ada, atau daripada segalanya. Lalu Umar bin Khattab datang ke Rasulullah SAW. Ya Rasulullah, demi Allah, saat ini engkaulah yang paling kucintai di dalam diriku, lebih kucintai dari segalanya ya Rasulullah, dari segalanya, kecuali dirimu sendiri. Kecuali dirimu sendiri. Nah siapa bapakku? Di antara kita itu yang gak cinta pada dirinya sendiri. Kalau gak cinta pada dirinya sendiri, mungkin dia bersikap untuk membahayakan dirinya sendiri, dan itu problem. Kalau kita nggak cinta pada diri kita sendiri, kita bisa bunuh diri.
makan sak karepe dhewe, ngombe sak karepe dhewe, pakai sak karepe dhewe, lunga sak karepe dhewe, teko ya sak karepe dhewe. Rusak nanti kita punya badan dan kita punya fisik. Karena kita cinta diri kita, maka kita perhatian dengan segala kebutuhan diri kita. Dan itu wajar. Datang ke Rasulullah SAW mengatakan, engkau betul-betul telah kucintai dari segalanya. Ya Rasulullah, dari segalanya, kecuali diriku sendiri. Dan ini terang-terangan loh, ini mengatakan apa adanya di hadapan Rasulullah SAW. Jujur, bukan dusta, bukan bohong. Oh, Umar bin Khattab kok bohong depan Rasulullah lagi? Tak mungkin. Jujur dikatakan apa adanya. Kalau dia bilang dari segalanya kecuali diriku sendiri, ya itu adanya seperti itu. Kata Rasulullah SAW, la ya Umar, la ya belum wahai Umar, belum. Kalau begitu ya Rasulullah, sekarang engkau adalah kecintaanku lebih kucintai dari segalanya, termasuk diriku sendiri. Termasuk diriku sendiri. Al-ana ya Umar, sekarang baru benar ya Umar. Sekarang baru benar ya Umar. Itu Umar bin Khattab waktu itu ya, waktu itu tidak minta waktu untuk konsultasi sama ahli apa ya, umpamanya psikis umpamanya. Sebentar saya tak konsultasi dulu sama Pak psikiater umpamanya. Enggak tuh. Sebentar saya tak musyawarah dulu dengan keluarga saya. Enggak tuh. Saya tak bertanya dulu kepada, enggak. Disuruh untuk mencintai Rasulullah lebih dari segalanya, termasuk dirinya sendiri. Saat itu juga memutusi, enggak pakai lama-lama. Kalau katanya anak muda GPL, enggak pakai lama-lama. Apa? Sekarang juga ya Rasulullah, engkau lebih mencintai sampai pada batasan diriku sendiri. Ini apa yang dirasakan oleh Umar bin Khattab? Apa yang didapati oleh beliau sampai beliau itu? Dan Umar kalau sudah mengatakan seperti itu, ya jujur. Dan sahabat-sahabat Nabi semuanya seperti itu. Kecuali yang munafik itu bukan sahabat, Pak. Yang munafik meskipun hidup di zaman Nabi, mengaku Islam di zaman Nabi, melihat Nabi, hidup bersama Nabi, mereka tidak tergolong dari golongan sahabat Nabi. Muslim aja bukan, ya apalagi sahabat, terlalu jauh. Ya, dari sahabat Nabi yang rela untuk mati, wafat membela Nabi, membela Allah dan syariatnya, jumlah yang tak terkira, banyak sekali. Dan itu yang mendorong mereka untuk mereka bersikap seperti itu adalah rasa manis di dalam hati, cinta mereka kepada Allah dan Rasul. Ada di antara mereka yang mengatakan apa? Saya cinta kepada Allah. Saya cinta kepada Allah. Begitu mereka mengatakan pernyataan seperti itu, turun ayat ujian. Firman Allah Subhanahu wa taala, "A'udzu minasyaitonir rajim. Qul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni yuhibbukumullah wa yaghfir lakum dzunubakum." Katakan wahai Muhammad kepada mereka yang mengaku-ngaku cinta Allah, ngaku cinta Allah, ngaku cinta Rasul, ngaku muji Allah, ngaku muji Rasul, ngaku dengan lidah-lidah dan mulut mereka cinta Allah, cinta Rasul. Langsung ditantang oleh Allah, kalau memang benar-benar kalian cinta kepada Allah, maka ikutilah aku, kata Nabi Muhammad SAW. Kata Allah Subhanahu wa taala pada Rasulnya, ikutilah aku. Jalan kecintaan kepada Allah adalah taat kepada Rasulnya. Dan Rasul tidak mendapat syariat kecuali dari Allah. Siapa yang cinta Rasulullah berarti dia betul-betul cinta kepada Allah. Dan real bukti kecintaan kepada Allah dan Rasulnya adalah ketaatan seorang hamba kepada Tuhannya dan kepada Rasulnya untuk melaksanakan syariat-syariat ajaran agama. Tidak kemudian syariat itu dikeduakan karena cinta bapak, cinta anak, cinta suami istri, cinta kedudukan, cinta harta,
cinta qul in kuntum tuhibbunallaha qul in kana aba'ukum qul in kana aba'ukum wa abna'ukum wa ikhwanukum wa ashiratukum wa amwalun taraftumuha wa tijaratun takhshawna kasadaha wa masakin tardawnaha ahabba ilaikum minallahi wa rasulihi fatarabbasu. Ini ayat ini menjelaskan kepada kita, wahai Muhammad, katakan kepada mereka, kalau sampai ayah-ayah kalian, anak-anak kalian, kakak adik kalian, kerabat kalian, suami istri kalian, harta-harta kalian, perniagaan kalian, tempat-tempat tinggal kalian, itu semuanya lebih kalian cintai daripada Allah dan Rasulnya dan jihad di jalan Allah, tunggu kalian, kata Allah, tunggu kalian diancam oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka bukti kecintaan kepada Allah adalah taat kepada Allah dan Rasulnya untuk menjalankan syariat yang ada. Itu kalau cintanya jujur, cintanya benar, beribadah rasanya manis, ya. Yang pertama. Yang kedua, tidak mencintai seseorang kecuali atas dasar cinta kepada Allah dan Rasulnya dan syariat. Saya cinta Anda karena Anda hamba yang beriman kepada Allah dan mengikuti petunjuk Rasulnya. Saya suka kepada Anda karena Anda berbuat itu. Saya mencari istri yang seperti itu, istri mencari suami juga yang seperti itu. Apa-apa tolak ukurnya mesti cinta Allah dan Rasulnya. Itu kalau begitu zaman sekarang jadi apa? Kabeh kok ditanyain cinta Allah, cinta Rasul, cinta Allah, cinta Rasul. Kena itu nantinya. Kena tuduhan, yaitu ekstrim. Ini orang garis keras, orang kolot dan tidak bisa toleransi dengan segalanya, dan tidak bisa toleransi dengan sekitarnya. Sekitarnya itu macam-macam, lagi cakup banyak. Tidak bisa. Maunya menang sendiri, ego, ya. Dan tidak mau untuk bekerja sama, itu pokoknya tuduhan macam-macam, dan itu sudah cerita lagu lama. Tidak mencintai seseorang kecuali atas dasar cinta kepada Allah dan Rasulnya. Untuk kufur setelah iman, tidak rela untuk kembali kepada kekufuran, tidak rela untuk kembali kepada kekufuran, maksudnya tidak rela untuk menjadi kafir setelah Islam, sebagaimana tidak relanya untuk dicampakkan ke dalam api neraka. Lah siapa yang siap, apalagi siapa yang suka untuk tidak dicampakkan ke dalam api neraka kalau bukan orang yang ngeyel dan bodohnya luar biasa. Orang ngeyel dan bodohnya luar biasa. Nggak apa-apa saya masuk neraka, malah ketemu bintang-bintang film dunia katanya. Itu kalau nggak orang pinter nggak ngomong gitu, pinternya kepala itu udah kelewat. Iya, nanti katanya masuk neraka kan bintang-bintang film Hollywood sama Hollywood ya. Itu semuanya kan ada di neraka. Kalau masuk neraka kan kita ketemu mereka. Nah, ya kalau